Dan kembali, efek Trump. Sepertinya kali ini bukan main-main. Kita melihat ada kekhawatiran ataupun kecemasan yang kembali menekan kepada risk asset. Dan salah satunya kalau kita bicara tentang emas yang diuntungkan gara-gara risk asset mengalami pelemahan atau dengan dampak pelemahan US dollar sekalipun, kita mungkin akan lihat ini masih terus berlangsung. At least mungkin untuk hari ini ya. Tapi kira-kira bagaimana dampaknya dan kemungkinan positioning yang saat ini terjadi? Ini dia ulasannya. Ya, faktor penggerak pertama yaitu kaitannya dengan tarif. Lagi-lagi saya ingatkan kepada teman-teman, kita belum sama sekali melihat ada perubahan signifikan kaitannya dengan sentimen. Penggerak sentimennya masih tetap kebijakan tarif, dan walaupun katakanlah diundur sampai 9 hari ke depan, kenyataannya meskipun terjadi negosiasi atau berupaya untuk terjadinya negosiasi, sampai saat ini, sampai detik ini kita tidak melihat ada hal yang cukup bagus ya. Walaupun klaimnya mengatakan bahwa ada negosiasi yang cukup berjalan baik, lancar, dan kemungkinan akan diumumkan di beberapa hari atau bahkan minggu ke depan. Tapi sampai saat ini saya tidak mendapatkan berita itu, dan itu pula yang dihadapi oleh market kemarin, termasuk pagi ini. Dan juga termasuk catatan yang paling penting adalah terkait dengan Amerika dan China. Walaupun judul, headline, dan lain-lain juga selalu dimunculkan bahwa Amerika melunak, kemudian China pun melunak, intinya adalah yang diperlukan oleh market sampai saat ini adalah kepastian. So, judul ketidakpastian itu akan tetap menjadikan concern utama kita sampai didapatkan kepastian ya. Sampai at least mungkin minimal ada kesepakatan ataupun agenda pertemuan antara Xi Jinping dan juga Trump. Yang kedua adalah kebijakan atau ketidakpastian terkait dengan kebijakan moneter. Dan walaupun kalau kita lihat dari beberapa kali pernyataan Powell yang sempat mengatakan bahwa tidak tergesa-gesa untuk melakukan kenaikan ataupun penurunan suku bunga, lalu kemudian dihajar lagi dengan minggu lalu kita sempat melihat ECB yang turunkan suku bunga, maka Trump semakin gelisah, semakin mendesak kepada Powell dan kawan-kawan, kenapa tidak melakukan pemangkasan? Harusnya mereka sudah melakukan pemangkasan. Dan lagi-lagi kritikannya cukup tajam, termasuk masalah kemungkinan dia sedang mempertimbangkan untuk memecat Powell dari posisi ketua Fed. Jadi saya rasa ini akan menjadi ketegangan ataupun bahkan ketidakpastian pada ekonomi, dan itu yang mengguncang kenapa indeks saham kembali tertekan turun dan juga dolar lanjutkan pelemahan. Di sisi lain, ada keraguan ataupun ada kecemasan terkait dengan status ekonomi Amerika membuat orang-orang ataupun investor rata-rata mungkin tidak berminat ataupun bahkan mengurangi eksposur mereka terhadap obligasi pemerintah Amerika. Alhasil, yang kita lihat adalah dolar mengalami penurunan, kemudian US Treasury-nya atau imbal hasil Treasury-nya mengalami kenaikan. Nah, ini dia posisi yang sekarang ini terjadi adalah safe haven, tentunya berpihak kepada mata uang yen dan juga kemungkinan emas. Itulah sebabnya kenapa emas sampai detik ini mengenaikan bahkan semakin dekat dengan level 3.500 dengan sangat cepat. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara tentang klaim kemajuan yang disampaikan oleh Trump, ada beberapa poin di sini. Yang pertama, klaim bahwa Amerika akan menghasilkan banyak uang dari kebijakan tarif tersebut. Yang kedua adalah klaim mengatakan bahwa tarif berjalan dengan baik, atau dalam ini adalah negosiasi tersebut akan berjalan dengan sangat baik, terutama kalau kita lihat dari beberapa pertemuan terakhir ya, ada Uni Eropa dan juga Jepang. Tapi sayangnya sampai detik ini lagi-lagi teman-teman, saya tidak mendapatkan perkembangan dari kedua sisi. Jadi kalau cuma klaim sepihak, sepertinya ini yang harus diperbaiki, dan akhirnya market cenderung jenuh. Dengan ketidaksabaran mereka, masalah ketidakpastian, akhirnya yang menekan kepada risk asset seperti pasar saham. Nah, otomatis yang akan kita lihat ke depan, ya segala hal yang diklaim oleh Trump ataupun bahkan pihak Amerika sepertinya perlu dikonfirmasi ulang, dan mungkin ya inilah yang terjadi pada pasar. Pasar tidak hanya ingin dihiasi dengan kalimat-kalimat yang menyenangkan, tapi melainkan kepada realisasi ataupun realitasnya di pasar bahwa mereka cenderung memang mencapai kesepakatan. Sejauh ini yang menurut saya dari poin-poin yang utama, baik itu kaitannya dengan kebijakan tarif ataupun negosiasi tarif, kemudian kaitannya dengan pertemuan Uni Eropa, pertemuan dengan Jepang, dan juga termasuk geopolitik, saya rasa yang paling memungkinkan untuk saat ini yang bisa dipercaya itulah kemungkinan penundaan. Hanya itu. Sisanya, ya seperti halnya terkait dengan pertemuan ataupun kesepakatan Rusia-Ukraina, jangan lupakan teman-teman, Rusia sepakat dengan Ukraina untuk melakukan gencatan senjata itu hanya saat perayaan Paskah kemarin dan untuk menghargai hari besar. Sisanya, Vladimir Putin, Presiden Rusia, sudah mengatakan bahwa pertempuran akan berlangsung kembali setelah Paskah.
Jadi hati-hati, apa yang diklaim oleh Trump sepertinya tidak sesuai dengan realita di lapangan, termasuk juga dari hubungan dengan Uni Eropa. Jadi gimana nih? Posisinya adalah market masih tetap tidak menentu, market masih tetap dilanda kepanikan, dan market masih menunggu realitas ataupun realisasi dari kesepakatan-kesepakatan yang ada. Itu pun kalau ada. Karena satu sisi, kalau kita bicara tentang kemungkinan mitra dagang Amerika berpikir ulang untuk masalah kebijakan tersebut, ada pandangan. Buat apa melakukan negosiasi kalau memang ternyata yang dituju dari tarif tersebut adalah menghasilkan uang. Jadi ini semacam perbuatan yang sia-sia. Dan itu sebabnya kalau lihat dari perkembangan terakhir, China pun mengancam kepada negara-negara lain yang memberikan ataupun bahkan bernegosiasi untuk menggunakan Amerika. Dalam ini Donald Trump. Jadi menurut China itu akan wasteless atau tidak berguna sama sekali. Jadi kira-kira apakah akan terjadi perdamaian antara Amerika dengan China? Saya rasa percuma. Dengan kalimat melunak pun keduanya belum akan bertemu ataupun bahkan duduk bersama dalam suatu pertemuan. Jadi ya kita lihat saja ke depan. Kemudian dari Federal Reserve, Speaker saat ini Austan Goolsbee, Presiden Fed dari Chicago, mengatakan dia sedikit optimis bahwa kemungkinan inflasi yang terjadi gara-gara tarif itu akan bersifat jangka pendek. Jadi gangguannya sebetulnya yang diharapkan untuk saat ini adalah tidak terganggu atau tidak terus-menerus melakukan atau mendorong kenaikan pada inflasi. Sehingga akhirnya nanti Fed punya kesempatan untuk mempertimbangkan penurunan suku bunga. Goolsbee sendiri termasuk salah satu pejabat Fed yang menurut saya relatif bisa dibilang sikapnya lebih kepada dovish ya. Apalagi dia cukup yakin bahwa dalam 12-18 bulan ke depan suku bunga akan tetap turun, akan lebih rendah daripada kondisi saat ini yang ada di kisaran 4,25 dan 4,5%. Nah berarti sebenarnya kita tinggal tunggu waktu saja karena Goolsbee sangat meyakini bahwa gangguan-gangguan dari tarif terhadap inflasi ataupun bahkan terhadap melambatnya ekonomi kemungkinan akan bersifat jangka pendek. Ya, kalaupun demikian, saya sih berharap nantinya kalaupun lihat dari data-data ekonomi yang akan dirilis minggu ini, mungkin kita belum akan dapatkan ya semacam sinyal ya yang lebih kuat bahwa ekonomi sudah sedikit membaik atau sedikit pulih. Karena kecemasan terkait dengan tarif, walaupun ditunda, lalu kemudian ada masalah klaim yang disampaikan bahwa itu komunikasi ataupun bahkan negosiasi yang cukup baik, sampai saat ini realitasnya belum terjadi. Jadi, data-data ekonomi yang akan muncul minggu ini kelihatannya akan relatif kurang diminati ataupun kurang direspon oleh market. Kecuali minggu depan. Jadi apa yang disampaikan oleh Goolsbee baru akan kita lihat dari inflasi PCE yang akan muncul minggu depan. Sementara itu ada beberapa pandangan dari bank, yaitu dari Citigroup dan juga JP Morgan Chase. Yang kita lihat di sini, Citi mengatakan bahwa mereka mengupdate proyeksi terbaru mereka terkait dengan suku bunga Fed yang semula mereka memperkirakan akan terjadi penurunan itu di bulan Mei, artinya di pertemuan bulan Mei, berarti bulan depan. Tapi revisi untuk saat ini atau proyeksi yang saat ini terjadi adalah di bulan Juni. Jadi mungkin beberapa alasan yang paling reasonable, yang paling logis menurut saya adalah kondisi dari data-data ekonomi termasuk masalah CPI dan juga mungkin inflasi PCE nanti minggu depan. Dan pasar tenaga kerja yang notabene memang relatif solid ya. Untuk saat ini kita tidak bisa mengandalkan data ekonomi untuk mengharapkan terjadi penurunan suku bunga. Tapi akan berbeda cerita kalau misalkan apa yang disampaikan Powell berkali-kali yaitu inflasi turun lebih cepat atau pasar tenaga kerja turun lebih cepat. Jadi opsinya adalah pilihan di antara keduanya, walaupun ada pengakuan juga terkait dengan melambatnya ekonomi. Nah, sementara dari JP Morgan mengatakan kalau ternyata Trump terus-menerus melakukan penekanan terhadap Federal Reserve, mengganggu kerja mereka ataupun bahkan mengintervensi kinerja mereka, ya JP Morgan mengingatkan bahwa itu akan kembali mendorong kepada inflasi. Padahal inflasi sebelumnya sudah terdorong oleh dampak dari tarif. Jadi kalau begitu, posisinya ini akan sangat berbahaya. Menurut JP Morgan, ini akan ya mungkin menurunkan kredibilitas dari Federal Reserve itu sendiri, sehingga akhirnya membuat pasar kecenderungannya pesimis daripada optimis. Nah, yang terlihat untuk saat ini adalah suku bunga jangka panjang yang terlihat dari US Treasury Yield untuk tenor 30 tahun ternyata mengalami kenaikan yang bisa dibilang ini adalah sinyal yang cukup berbahaya. Ya, entah apakah itu nantinya sinyal untuk memberikan tanda-tanda akan terjadinya resesi ataupun mungkin hanya semacam ya mungkin stagnasi, maka itu yang akan kita lihat dari ke depan. Ini
akan menguntungkan dari sisi safe haven, merugikan untuk sisi ekonomi Amerika sendiri. Nah, ini dia diagram yang mungkin sedikit memberikan gambaran positioning dari market saat ini yang terjadi. Saya ambil kasusnya adalah dari bond atau government bond atau kita sebut dengan obligasi pemerintah. Jadi patokannya diawali dengan obligasi pemerintah terlebih dulu teman-teman. Karena obligasi pemerintah Amerika itu dikenal sebagai aset yang paling safe. Makanya safe haven yang paling super dibandingkan emas sebetulnya kalau terjadi chaos ataupun ketidakpastian ekonomi. Tapi lihat, saat ini posisinya adalah terbalik. Government bond bisa dibilang walaupun lelang obligasi cenderung menunjukkan angka peningkatan terhadap minat dari obligasi pemerintah Amerika, nyatanya bond ataupun obligasi pemerintah bergerak turun. Nah, gara-gara obligasi pemerintah ini turun, maka yang terlihat sebaliknya adalah imbal hasil treasury ataupun imbal hasil obligasi lah yang mengalami kenaikan. Yang kita kadang-kadang sering juga menyebutnya adalah suku bunga jangka panjang. Nah, otomatis dengan yield yang mulai kenaikan, harusnya normalnya kita akan dapatkan dolar mengalami kenaikan juga. Tapi posisi ini tidak berlaku. Karena posisinya gara-gara US government bond yield dianggap tidak atau diragukan lagi masalah safe haven-nya, akhirnya berbondong-bondong investor melepas US dollar. Dampaknya sudah jelas. Risk asset seperti pasar saham atau yang Anda lihat dari Wall Street seperti Dow Jones, Nasdaq, S&P 500 itu mengalami penurunan. Nah, di sisi lain, dengan pelemahan US dollar, maka yang diuntungkan adalah seperti pound sterling ataupun bahkan euro yang mulai kenaikan. Tapi bukan itu, intinya adalah safe haven. Safe haven ini ternyata berpihak kepada Japanese yen, sehingga kita lihat USD Japanese yen turun, kemudian juga USD Swiss franc atau dalam ini adalah mata uang Swiss. Nah, kita lihat USD Swiss franc-nya mengalami penurunan juga. Artinya Swiss menguat terhadap US dollar dan demikian pula dengan yen menguat terhadap US dollar. Nah, yang tentunya yang sudah terlihat sampai saat ini, sampai detik ini adalah emas yang diuntungkan dari pelemahan US dollar dan juga statusnya sebagai safe haven karena US government bond itu tidak diincar sebagai safe haven. Jadi, ya mau tidak mau semua beralih kepada emas. Itulah yang membuat kenapa saya rasa sebentar lagi kita akan sentuh level 3.500-an. Well, apapun itu teman-teman, kondisi untuk saat ini adalah ketidakpastian. Jadi tema utama ketidakpastian itu yang akan terus mendorong kepada status safe haven.